Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 16230300047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas isi review buku ke-10, mata kuliah yang diambil, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas isi review buku dengan judul Bagaimana Memahami Sudut Visi. Dalam buku ini mencoba menjelaskan dengan jelas dan ringkas asal-usul masalah sosial yang dipilih dengan penekanan pada pembedaan antara sudut pandang individu dan struktural. Dengan melakukan itu, penulis telah mencoba agar pembaca dapat merasakan kembali orang-orang yang berjuang dalam konteks perubahan besar dalam sejarah yang telah meningkatkan pilihan mereka. Kunci untuk memahami masalah sosial melibatkan melihat sosial struktur. Alasan untuk penekanan ini adalah bahwa mengetahui mengapa individu dengan karakteristik tertentu bertindak seperti yang mereka lakukan, menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur sosial mendorong atau menghalangi perilaku seperti itu. Seperti yang akan terlihat jelas, tidak ada yang kabur tentang penjelasan struktural bisa menunjukkan bagaimana dan mengapa variabel tertentu mempengaruhi tingkat perilaku. Buku ini ditunjukkan kepada siswa pemula dan juga seperti yang diungkap dari daftar isi, buku itu relatif singkat. Tujuannya bukanlah liputan tentang topik-topik yang berhubungan dengan sosial kursus masalah. Lebih tepatnya, menyajikan strategi yang jauh dari pemahaman masalah seperti itu. Buku ini juga memiliki kelebihan lain yang dapat dikontraskan lagi dengan teks bergaya meja kopi. Buku-buku itu cenderung memperkenalkan disiplin dalam hal asumsi yang dibuat oleh saling bersaing fungsionalis, ahli teori konflik, interaksionis simbolik, dan sebagainya. Ini salah dan menyesatkan karena mengarahkan analisis pada perang wilayah intelektual yang begitu melemahkan. Tidak ada sains atau ilmu pengetahuan yang mengasumsikan hipotesis, menemukan dan menjelaskan. Misalnya, ahli fisiologi tidak pernah menafsirkan ilmu berdasarkan asumsi tentang sifat atau dampaknya. Mereka akan melihat dan kemudian mencoba menjelaskan masalah tersebut. Begitu pula sosiolog dalam praktiknya. Untuk menyarankan fakta ini, penulis memiliki titik yang menyatakan hipotesis dan generalisasi empiris dalam bentuk kovarian. Subjek yang tercakup dalam buku ini sudah familiar, hampir terlalu dikenal. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan lainnya. Masalah yang dibahas di sini justru karena topik-topik ini sangat akrab, mereka sering tidak dipahami. Kurangnya wawasan ini terjadi terutama karena dapat konvensi semua penafsiran peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, tetapi mengandalkan penjelasan yang tampaknya tidak membawa kita terlalu jauh. Masalahnya seperti yang diamati adalah bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya dapat pandangan berlawanan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Sosiologi menawarkan salah satu cara untuk mengatasi masalah secara bertahap dan dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai tanpa permasalahan yang dipengaruhi oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun ini adalah tugas yang kompleks dan sikap analisis sosiologis mengarah pada wawasan sosial yang terbaik menggunakan orientasi yang menyanggah yang membutuhkan pengamat di luar akal sehat, itu mengganggu kebijakan yang diterima.
Peter Berger berkomentar bahwa segala sesuatu tidak kelihatannya seperti yang dijelaskan oleh penulis. Data dalam bentuk obsesi sistematis diperlukan untuk menyesuaikan masalah dengan masuk akal. Mereka menunjukkan seberapa sering kondisi berbahaya terjadi dan akibatnya. Data biasanya menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satu tujuan penulis dalam buku ini adalah untuk mengajari Anda bahwa jawaban atas pertanyaan bergantung pada sudut pandang Anda. Untuk mendefinisikan masalah sosial mungkin tampak mudah. Yang berikut definisi masalah sosial memberikan arah. Berikut 3 masalah sosial yang harus dibahas. Yang pertama, tujuan bagian menunjukkan tingkat kerusakan. Yang kedua, komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah diidentifikasi dalam politik yang terjadi. Yang ketiga, aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa dapat diperbaiki. Yang berikut tingkat bahaya. Kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Orang bisa terluka secara fisik, mereka bisa kalah atau kekuasaan, nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka hidup dapat dirusak. Namun dalam setiap kasus, dimensinya dapat dideskripsikan secara akurat. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dan konsekuensinya ideal seperti yang ditekankan. Deskripsi seperti itu akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Yang berikut mengidentifikasi fakta. Hal yang sangat penting untuk memulai sesuatu dalam hal pemecahan masalah adalah dengan data. Dalam melakukannya, Anda harus mengingat semua pengetahuan didasarkan pada perbandingan. Hal itu tidak mungkin untuk dimengerti fenomena apapun yang ada dalam individu di masyarakat tanpa membandingkannya dengan cara tertentu. Di setiap pendamping membuat seperti itu perbandingan di sepanjang sumbu tingkat masalah yang bisa dikatakan seberapa sering hal itu terjadi dan betapa berbahaya dan akibatnya. Yang berikut menjelaskan fakta. Memahami masalah sosial membutuhkan suatu metode. Yang dimaksudkan dengan metode adalah strategi untuk penjelasan daripada teknik statistik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendekatannya adalah untuk membedakan antara penjelasan psikologi sosial tentang mengapa individual bertindak dan penjelasan struktural tentang mengapa menilai dari berbagai perilaku individu. Setiap sudut pandang mengacu pada semua hal yang melengkapi analisis. Hal yang perlu diingat adalah bahwa variabel penjelas di masing-masing level berbeda. Yang berikut, ketidaksetaraan gender. Dalam masyarakat modern, orang memperoleh pendapatan dengan memproduksi barang dan jasa. Dengan demikian, pekerjaan yang buruk mempengaruhi status mereka karena seperti yang ditunjukkan Zelizer, pendapatan tersebut dapat membagikan beberapa sumber daya yang diperoleh suami mereka. Tapi jangan dikendalikan mereka. Mereka tetap bergantung seperti anak-anak. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan memiliki kebebasan dan keduanya evitin keluarga dan sosial. Sekian pembahasan isi review buku dari saya.
Semoga bermanfaat. Dari sini saya ucapkan limpah terima kasih.